Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin Pak Andri dan Pak Ade kita baru kenalan ya. Saya bukan menggurui di sini ya, saya paling muda ya. Jadi saya hanya sedikit sharing apa yang saya ketahui tentang sustainability dan Islamic Finance begitu ya. Tadi boleh perkenalkan sedikit ya. Perkenalkan, nama saya Afif Al-Ashfahani. Saya lulusan dari Undip, tadi sudah dibacakan. Alhamdulillah lulus dari Undip tahun 2015 dan lanjut ke Malaysia. Jadi di sini teman-teman ya, saya juga sekalian promosi kampus saya ya, di Malaysia dulu. Kalau misalnya teman-teman memang minat untuk lanjut studi ke Malaysia, khususnya Malaysia itu sangat terbuka untuk S2 ya. Jadi banyak peluang beasiswa, tapi peluangnya parsial. Parsial artinya kuliahnya gratis tapi biaya hidupnya sendiri. Tapi jangan takut, biaya hidup di Malaysia itu sama kayak di Jakarta, sekitar 5 juta per bulan itu sudah bisa hidup dengan nyaman lah. Tergantung gaya hidup juga ya, tergantung gaya hidup. Nah, alhamdulillah saya dapat beasiswa S2 di Malaysia dengan biaya parsial, dan alhamdulillah saya juga dapat beasiswa lagi untuk membiayai biaya parsial itu gitu. Jadi saya 100% gratis kuliah di Malaysia. Nah, jadi teman-teman dari sekarang boleh searching nama kampus saya, INSIF ya. Di situ nanti bisa masuk ke portal, daftar dan sebagainya. Saran saya adalah persiapkan diri dari sekarang ya. TOEFL-nya 500 minimal, atau IELTS-nya 6,5, terus apalagi ya, prestasi-prestasi dan yang lain sebagainya itu dipersiapkan dari sekarang. Nah, itu buat teman-teman yang akan berminat untuk lanjut studi ya. Jadi sangat terbuka sekali di Malaysia itu. INSIF itu tepat di sebelahnya UM. UM itu University of Malaya, kalau di kita UI-nya lah, UI-nya. Dia tapi sekarang udah pindah ke gedung baru yang lebih besar gitu. Dia adalah sebuah kampus di bawah Bank Negara Malaysia, kalau di kita di bawahnya Bank Indonesia. Jadi dia fokus untuk edukasi Islamic Finance gitu. Nah, INSIF itu punya sister company namanya ISRA, dia adalah lembaga risetnya. Lembaga risetnya nama ISRA. Jadi kalau teman-teman di keuangan syariah gitu ya, searching ISRA pasti itu banyak sekali publikasi dari ISRA. Nah, saya sendiri tidak tergabung dalam FOSE, tapi saya juga dekat dengan ekonomi syariah. Di Malaysia saya tergabung di Masyarakat Ekonomi Syariah di Malaysia, cabang Malaysia seperti itu. Nah, alhamdulillah sejak saya berkuliah ya, sudah tertarik dengan ekonomi syariah gitu. Dan alhamdulillah sekarang jadi dosen di Hukum Ekonomi Syariah. Saya kira Hukum Ekonomi Syariah itu ada di FEB, ternyata di FAI. Iya, tapi nggak apa-apa ya, kita punya irisan yang sama, punya interest yang sama. Baik, ini saya izin berdiri ya, nggak enak. Izin berdiri ya. Nanti minta tolong dibantu slide-nya. Pembahasan saya pada hari ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama kita membahas tentang definisi. Definisi dari apa itu sustainability. Lalu yang kedua, pandangan Islam terhadap sustainability itu sendiri. Lalu yang ketiga, spesifik membahas tentang what is contribution of Islamic finance to sustainability. Dan yang terakhir, kalau masih ada waktu, bonus dari saya, tadi menyambung dari Pak Dekan. Bonus yaitu analisis bibliometrik yang baru saya running semalam gitu ya. Ini sebagai inspirasi buat teman-teman bagi yang ingin melakukan penelitian di sustainability tapi dengan cara yang relatif mudah ya. Oke, next kita masuk ke part 1. Yang pertama adalah definisi sustainability. Next. Kalau misalkan kita berbicara sustainability, setidaknya ada 3 hal yang ada atau mengerucut kepada makna dari sustainability. Yang pertama adalah ekonomi atau governance. Yang kedua adalah environment atau lingkungan, yang ketiga adalah social. Nah, ini ternyata istilah ini banyak kemiripan ya, banyak juga istilah serupa. Contohnya triple bottom line ya, teman-teman. Teman-teman ekonomi pasti
familiar ya dengan ini ya, triple bottom line ya, atau 3P, people, profit, dan planet ya. 3P itu menjadi dasar dalam beroperasi di sebuah perusahaan. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi definisi dasar dari sustainability, apa sih yang dimaksud dengan sustainability? Ya, yang menyangkut ketiga ini ya, masing-masing harus dipenuhi kriterianya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, next. Nah, jadi apa tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan, apa itu tujuan dari perusahaan ya? Tidak bisa tidak ya, tujuan dari perusahaan mau entitas apapun ya, mau entitas apapun, mau pedagang cilok yang kecil ya, mau perusahaan yang besar, mau perbankan, mau entitas yang lain, asuransi, semuanya itu satu tujuannya teman-teman, yaitu profit. Ya, dalam teori ekonomi kita tahu ya, bagaimana perusahaan mencapai profit ya, tergantung struktur pasarnya ya. Kalau misalkan di struktur pasar persaingan sempurna, dia akan sama dengan P sama dengan AR dan seterusnya ya. Nanti kalau misalkan di pasar monopoli beda lagi, di pasar oligopoli dan seterusnya beda lagi. Yang jelas adalah profit itu yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan. Kenapa profit itu penting? Karena profit itu menjamin sustainability dari perusahaan itu. Kalau misalkan teman-teman punya usaha cilok tapi setiap hari rugi terus, ya tentu usahanya akan cepat tutup. Tapi kalau misalkan teman-teman punya usaha sepatu ya, terus mendatangkan profit setiap bulannya, dapat beroperasi, dapat membayar gaji karyawan, dapat mendapatkan keuntungan buat diri sendiri. Itu yang pertama. Nah, tapi dalam proses mencetak profit itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya, khususnya terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, nanti saya akan jelaskan what is Islamic value yang relate dengan sustainability ya. Terus selain kepada lingkungan, kita juga bertanggung jawab kepada sesama ya, kepada sesama dalam hal ini boleh ke internal maupun ke eksternal. Pihak internal di sini contohnya yang bertanggung jawab terhadap perusahaan kita, contohnya adalah karyawan kita yang menjalankan roda perusahaan. Kalau tidak ada mereka, roda perusahaan tidak akan bergerak. Nah, itu juga harus memiliki manfaat, harus keterima manfaatnya juga. Tidak boleh menzolimi karyawan kita. Selanjutnya, ketika kita berbicara kepada sesama, itu juga harus memberikan dampak kepada lingkungan masyarakat yang lebih luas. Contohnya misalkan orang yang ada di sekitar situ. Ya, nanti saya akan bercerita sedikit tentang eksternalitas ya. Oke, ini adalah definisi sustainability. Sustainability is most often defined as meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet theirs. Artinya, sustainability adalah bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan kita pada hari ini tanpa mengorbankan masa depan dalam memenuhi kebutuhannya, tanpa mengorbankan anak cucu kita yang nanti juga ada kebutuhannya. Kalau secara hitung-hitungan populasi ya, populasi itu kan tumbuhnya katanya eksponensial gitu ya. Sedangkan saya ingat dulu ya diajari, kalau pertumbuhan pangan katanya dia flat begitu pertumbuhannya. Nah, berarti di masa yang akan datang justru kebutuhan manusia itu akan lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Kalau kita merampok semua kebutuhan itu pada saat ini, maka apa yang akan kita berikan kepada generasi yang akan mendatang? That is the definition of sustainability according to United Nations. Ya, next. Nah, ini ada spesifik lagi, ada 3 komponen dan masing-masing komponen ternyata saling berkorelasi, saling beririsan maksud saya. Yang pertama adalah society ya, kelihatan. Society dia berbicara tentang standard of living, education, jobs ya, dan equal opportunity. Lalu dari sisi economics ya, perusahaan itu harus growth, harus tumbuh. Ya, dia harus mendapatkan profit dan seterusnya, cost saving dan seterusnya, efisiensi dan seterusnya. Lalu environment dia adalah penggunaan natural resource ya, yang bertanggung jawab. Contohnya di sini adalah polusi ya, jangan sampai perusahaan itu menimbulkan polusi dari kegiatan produksinya. Nah,
Singgungan dari ketiga hal ini ya apa? Ya contohnya misalkan ketika kita singgungkan antara ekonomi dan society. Berarti kegiatan ekonomi yang kita lakukan itu harus sejalan dengan kepentingan society. Nggak boleh kita menabrak regulasi atau membuat society yang ada di sekitar kita itu merasa dirugikan. Gitu ya. Lalu singgungan antara economics dan environment. Bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya dengan tanggung jawab. Kita tahu minyak itu tidak akan bisa diproduksi lagi, iya kan? Tapi bagaimana caranya perusahaan, contohnya Pertamina, memanfaatkan profit yang dia dapat untuk menemukan sumber energi baru yang mungkin akan digunakan di masa yang akan datang, gitu. Ya, jadi dengan bertanggung jawab. Lalu antara society dan environment singgungannya adalah social environment, contohnya conservation policy ya, kebijakan konservasi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan artikan gitu ya, tiga hal ini adalah seperti ini ya. Yang pertama memastikan perusahaan mendapatkan profit, untung dengan catatan praktik bisnisnya tidak bertentangan dengan regulasi dan norma yang berlaku serta tidak merusak lingkungan. Ya, dari sisi sosialnya memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan lingkungan sosial termasuk pekerja dan pemangku kebijakan masyarakat yang lebih luas, dan yang terakhir menggunakan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Oke, next. Nah, saya sedikit cerita tentang ini, teman-teman pasti familiar ya. Ke bawah lagi sedikit. Ya, ini adalah kurva eksternalitas di mana kita tahu bahwa pasar tidak sempurna, pasar bisa gagal. Saya cerita sedikit pengalaman saya ketika di Semarang. Saya melakukan penelitian, melakukan penelitian gitu ya. Lalu kami pergi ke sebuah daerah pesisir di Semarang dan menemukan ada sebuah pabrik ikan asap di situ. Pabrik ikan asap di situ dia beroperasi dari zamannya Pak Harto, sudah beroperasi dan mengeluarkan melakukan asap dari cerobong asap. Lalu kami wawancara dengan warga sekitar situ dan bertanya apa dampaknya dari kegiatan perekonomian yang ada di pabrik itu ya. Lalu mereka bilang kami terdampak ya, anak-anak kami terkena ISPA, penyakit paru-paru. Lalu saya bertanya apakah ada kompensasi dari perusahaan itu? Mereka bilang tidak ada. Artinya di sini ada yang namanya eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah ketika perusahaan pada titik B menjual dengan harga yang lebih murah dengan kuantitas yang lebih banyak karena tidak memasukkan biaya internal. Kalau saja mereka membayar kompensasi, tentulah harga ikan akan menjadi lebih mahal dan jumlah yang dijual akan lebih sedikit. Jadi ada yang namanya eksternalitas. Nah, ketika perusahaan itu melakukan kegiatan yang berdampak kepada lingkungan negatif, maka dia sudah melakukan yang namanya eksternalitas negatif. Dan itu harus dikompensasi, dan itu harus diberikan bayaran kepada orang yang terdampak. Nah, disitulah poin letak sustainability, bagaimana perusahaan memberikan kompensasi atas dampak yang mungkin akan muncul, ya, sebagai gantinya dengan cara menginternalisasikan kepada struktur biaya perusahaan. Oke, next. Nah, ini adalah contoh ya 10 masalah lingkungan terbesar di Indonesia. Yang paling besar adalah sampah ternyata teman-teman ya. So teman-teman di sini sampah dari perumahan ya, rumah tangga itu adalah yang paling besar dari yang paling merusak dari sisi lingkungan. Next. Nah, berikutnya adalah apa benefit dari sustainability yang dilakukan oleh perusahaan. Sebenarnya sustainability ini adalah gerakan bisnis yang berasal dari gerakan bisnis yang sebelumnya. Contohnya ya, kita kenal Kaizen ya, atau ada Big Hair, Audacious Goals ya, Talent Acquisition dan seterusnya. Dia bukan sebuah gerakan baru ya. Tapi ternyata sustainability ini memberikan pandangan yang lebih luas ya, yang mampu memberikan dampak yang lebih luas gitu ya. Dan kalau misalkan ya masyarakat melihat
perusahaan itu bernilai positif dengan kita melakukan praktik sustainability ini, mengapa tidak? Gitu ya. Ya, dengan adanya sustainability report di masing-masing perusahaan itu juga akan mendorong kepada perusahaan yang belum punya sustainability report untuk melakukan hal yang sama. Tidak hanya report ya, tentunya adalah aksi-aksi dalam sustainability. Next. Nah, ini adalah ranking Indonesia ya dari SDG ya. Kita ranking ke-82 dari pemenuhan 17 kriteria dari SDG. Ya, masih agak jauh ya dari nomor 1 ya, tapi sudah lumayan lah. Oke. Next. Kita masuk ke part 2 ya. So, sesuai dengan tema kita Islamic Finance. Sebelum masuk Islamic Finance, saya akan masuk what is correlation between sustainability and Islamic value. Next. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan kita membaca ayat Al-Quran ya, banyak berbicara tentang sustainability ternyata. Contohnya adalah surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Berarti di sini Al-Quran menyatakan bahwa kerusakan itu disebabkan oleh siapa? Oleh manusia itu sendiri. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ini lebih jelas lagi. Jadi yang merusak bumi itu adalah siapa? Manusia itu sendiri. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi ketika kita merusak, ya maka kita sendiri yang akan kena dampak atau akibatnya. Ya, dan seterusnya. Ini surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Next. Begitu juga dengan hadis, ya. Ini hadis yang punya korelasi dengan sustainability. Tidaklah seorang mukmin muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Jadi sebegitu luar biasanya Islam gitu ya. Kalau ya satu lagi, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah satu seorang kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Bayangin, besoknya udah mau kiamat, kita punya satu biji kurma disuruh tanam. Maksudnya apa ini? Hadis ini. Kalau bukan apa? Kalau bukan mendukung kelestarian bumi kita. Kalau bukan Islam agama rahmatan lil alamin ya. Udah tahu besoknya kiamat misalkan ya. Tapi kita tetap disuruh positive thinking untuk nanam tanaman. Ya. Luar biasanya agama kita seperti itu. Next. Nah, oke, stop. Di sini kita lebih spesifik ke dalam konsep ya, yang namanya maqasid syariah. Jadi dalam Islam ada yang namanya maqasid syariah atau tujuan dari syariah itu ada, gitu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ada 5 ya, ada hifzul din, hifzul nafs, hifzul akal, hifzul nasl dan hifzul mal, gitu ya. Yang dimana kelima hal ini menjadikan semacam pagar begitu yang memagari jangan sampai kegiatan kita dalam ekonomi, dalam muamalah, dalam apapun itu ini menciderai kelima hal ini. Contoh ya, misalkan kita melakukan kegiatan yang membahayakan properti orang lain, hifzul mal gitu ya. Contoh mencuri. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi kelima hal ini sangat sesuai dengan sustainability konsep yang sekarang digaungkan ya, baik itu dari sisi mikro di perusahaan maupun dari sisi SDG ya oleh United Nations. Next. Nah, jadi ini spesifik ke produsen ya. Jadi bagaimana produsen Islami itu mendapatkan profit gitu ya, memaksimalkan profit. Nah, yang membedakan antara produsen Islami dengan produsen konvensional adalah prioritas dalam memproduksi barang, begitu ya. Apakah dia sesuai atau tidak dengan maqasid syariah? Apakah dia tidak sesuai atau tidak dengan kelestarian lingkungan hidup, gitu ya. Maka produsen syariah, ya, produsen bisnis syariah, dia akan memaksimalkan usahanya dan melakukan prioritas terhadap apa yang diproduksinya sesuai dengan klasifikasi ini.
Ya, tentu dia paling banyak akan memproduksi dari sisi barang-barang yang doruriat, yang itu adalah necessities yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas begitu. Baru dia akan memproduksi barang-barang hajiat dan barang-barang tahsiniyat, gitu ya. Next. Dari sisi konsumen, ya. Oke, nggak kelihatan. Oke, next ya. Karena ini PDF ya. Ada namanya moderation of spending. Jadi ya teman-teman ya, katanya tahun 2023 itu resesi katanya begitu ya. Katanya seperti itu. Nah, orang menahan yang namanya konsumsi. Padahal apa? Indonesia PDB, struktur PDB-nya itu paling besar dari apa? Dari konsumsi. Ketika konsumsinya itu turun, maka PDB kita akan turun. Nah, dalam Islam tidak dilarang mengkonsumsi, tidak dilarang belanja. Tapi yang diarahkan adalah moderation of spending. Spending yang moderate. Ya, tidak boleh kita terlalu kikir menahan-nahan uang kita, tidak boleh terlalu mubazir. Jadi harus moderate, harus tengah-tengah. Kenapa? Dengan kita mengkonsumsi, dengan kita berbelanja, kita akan mendorong perekonomian ini bergerak. Kalau tidak ada konsumsi, tidak akan ada pergerakan perekonomian. Ya, belum lagi kita berbicara masalah distribusi. Kita mengkonsumsi kemana? Apakah kita belanja hanya di pasar supermarket atau kita juga belanja ke pasar tradisional seperti itu? Itu berbicara tentang distribusi. Next. Ya, belum lagi kita berbicara tentang non halal consumption. Ya, kalau misalkan sustainability hanya berbicara tentang boleh atau tidak boleh dari perspektif kelestarian alam, kita lebih jauh daripada itu. Islam lebih jauh daripada itu. Islam berbicara tentang halal haram. Ini meskipun mendukung kelestarian alam, tapi kalau misalkan ini haram tidak boleh dikonsumsi. Meskipun ini baik ya, contoh misalkan maaf ya, makan daging yang tidak boleh, babi misalkan. Ini kan tidak ada masalah dari sisi lingkungan. Tapi karena ini haram, maka kita akan konsumsinya berapa? 0. Kita tidak boleh mengkonsumsi sama sekali. Oke, next. Jadi mulai masuk kepada Islamic finance-nya. Jadi dari sisi akad ya kita bisa melihat salah satu jenis akad ya, akad terbagi menjadi beberapa ya, ada sale base, ada partnership base ya, ada yang namanya tabaru atau charity base. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang namanya sustainability. Di mana zakat, infak, sedekah, wakaf itu disebutkan 167 kali dalam Al-Qur'an. Ya, berarti di sini Al-Qur'an sangat concern dengan social, dengan sustainability. Seperti itu, ya. Next. Oke, masuk ke part ketiga, spesifik tentang hubungan antara sustainability dan Islamic finance. Next, saya coba mencari jurnal di Scopus ya. Kebetulan di sini teman-teman UMS ya berlangganan Scopus, jadi nanti silahkan dimanfaatkan Scopus itu dengan sangat baik ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini mungkin nanti bagiannya Pak Andri menjelaskan apa itu Islamic finance ya. Tapi secara teori dia adalah penengah ya atau intermediaris antara defisit dan surplus. Surplus artinya adalah orang yang kebanyakan uang dalam tanda kutip, ya defisit adalah orang yang butuh uang. Kalau misalkan dia melalui bank, melalui institusi perbankan, maka hubungannya adalah indirect atau secara tidak langsung. Tapi kalau misalkan dia lewat capital market seperti sukuk, ya, dan saham seperti itu hubungannya secara langsung atau direct relationship. Ya, what is Islamic finance? Islamic finance adalah kegiatan seperti ini, tapi dengan beberapa ketentuan yang ada di bawahnya itu. 5 ketentuan, ya. Contohnya ban on riba, tidak boleh transaksi itu mengandung riba. Ya, artinya tidak boleh menerapkan tingkat suku bunga dan seterusnya. Lalu ban on speculating, maisir, ya, kegiatan spekulasi seperti itu, dan gharar atau ketidakjelasan. Ya, terus juga tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang haram, contohnya prostitusi dan menjual senjata api seperti itu, dan ada profit loss sharing serta obligasi atau kewajiban dalam aset underlying aset. Sedikit bercerita tentang underlying aset, inilah yang membedakan juga antara konvensional dengan Islamic finance begitu, di mana keberadaan underlying aset ini menjadi wajib ya sebagai salah satu syarat dari akad. Oke, next.
Nah, di sini setidaknya ada beberapa hal kontribusi dari Islamic Finance kepada sustainability. Yang pertama adalah provide capital atau menyediakan modal terhadap proyek-proyek yang mendukung sustainability. Ya. Jadi proyek-proyek yang memberikan dampak kepada sustainability itu bisa didukung dengan keberadaan Islamic Finance. Contohnya misalkan teman-teman punya proyek energi terbarukan gitu ya. Ya melalui framework seperti ini ya, ini teman-teman kemungkinan besar akan mendapatkan pembiayaan dari bank syariah seperti itu. Karena proyek teman-teman memberikan dampak kepada sustainability. Ya. Terus yang kedua next. Yang kedua adalah screening. Ya, tugasnya bank syariah ya atau tugasnya institusi di lembaga keuangan itu dapat mendukung sustainability dengan cara men-screening. Ya, yang sebelah kiri itu ada traditional finance di mana yang diutamakan hanyalah profit. Ya, sedangkan yang bagian tengah, ya ini slide-nya saya ambil dari WWF ya. Yang tengah itu adalah bagaimana kita tetap mencetak profit tapi juga dapat memberikan impact. Dan yang paling kanan social finance itu hanya memberikan impact saja. Nah, bisnis yang sustain, yang sustainability itu berada di tengah-tengah ya. Bagaimana dia melakukan screening ya, memilih dan memilah ya dan seterusnya ya, memberikan dampak juga mendukung keberlangsungan dari kehidupan si organisasi itu. Next. Oke, di sini karena sudah ada Bank BSI, jadi saya mengambil contoh yang lain ya. Ini saya ngambil dari Sustainability Report Bank Muamalat. Jadi teman-teman ada yang namanya Sustainability Report setiap bank ya. Bank BSI pasti punya, Bank Muamalat juga punya. Ini adalah contoh bagaimana mereka melakukan screening terhadap industri khusus kelapa sawit. Kita tahu industri kelapa sawit merupakan industri yang memberikan dampak negatif terhadap climate change. Tapi bagaimana caranya bank dapat memberikan pembiayaan kepada industri kelapa sawit dengan catatan-catatan tertentu. Ini adalah salah satu bentuk contoh screening yang dilakukan oleh bank dalam memberikan pembiayaan kepada industri yang berisiko melawan climate change seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa jurnal yang saya ambil gitu, nanti sumbernya ada di akhir ya, di mana salah satu organisasi Islamic Finance ya, otoritas Islamic Finance namanya AAYOFI ya, dia membuat semacam guidance bagaimana bank syariah gitu ya atau industri Islamic Finance dalam melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, di sini ternyata ada klasifikasinya. Ada yang wajib ya atau mandatory conduct, ada yang recommended atau sunnah lah ibaratnya begitu ya. Yang wajib adalah policy for screening. Jadi wajib harus men-screening, memfilter kegiatan yang akan dibiayai gitu. Terusnya ada policy of responsibility dealing with clients. Ya, di mana harus bertanggung jawab kepada clients dan earnings and expenditure prohibited by syariah. Tidak boleh membiayai kegiatan yang dilarang dengan syariah seperti itu. Terus juga ada policy for zakat. Ya, sedangkan yang sunnah contohnya policy for qard hasan ya, di mana ini adalah bentuk pembiayaan tanpa mengambil keuntungan ya, namanya benevolent loan gitu ya. Terus reduction and adverse impact on environment ya, kepada environment, terus juga kepada customer service dan seterusnya. Next, yang menarik adalah ini yang kedua, bahwa konvensional CSR dan konvensional in Islamic Finance itu ternyata mirip. Artinya lembaga keuangan syariah itu mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, bahkan sampai tingkat CSR. Bahkan kita punya satu kelebihan yang paling bawah, religiosity responsibility. Ya, aspek for religious obligation in on operation. Teman-teman tahu kalau misalkan ya once bank syariah atau once industri keuangan syariah itu menemukan cacat dalam akadnya dan ternyata itu ditemukan tidak syariah, maka itu harus dikembalikan keuntungannya itu dari mulai awal transaksi sampai akhir. Dan ini terjadi di Malaysia.
ada sebuah kasus antara nasabah dengan bank Islam kalau tidak salah. Ya, mereka menemukan nasabah yang tidak mau membayar. Nasabahnya nggak mau membayar karena menganggap itu tidak syariah. Ya, ternyata dimenangkan oleh pengadilan. Ya, akhirnya bank syariahnya merugi. Kenapa? Karena tidak cermat dalam menentukan produknya. Ada semacam kesalahan dalam proses dari syariah compliance-nya. Maka semenjak itu Malaysia berbenah ya, sangat serius menangani apakah produk ini syariah atau tidak. Seperti itu ya. Jadi tidak main-main masalah syariah atau tidak ini berdampak sekali terhadap profit dari lembaga keuangan syariah. Oke, next. Waktunya sudah 10 menit lagi. Ya, ini juga tambahan ya, mungkin ini di internal perusahaan itu sendiri menjalankan operasional yang ramah lingkungan ya. Contohnya efisiensi pemakaian air, pemakaian listrik dan sebagainya. Itu juga dampak yang meskipun kecil kalau misalkan dilaksanakan oleh setiap institusi yang ada, maka itu akan berdampak terhadap lingkungan, begitu ya, sustainability. Next. Ya, terakhir ini bonus ya karena masih ada waktu sedikit ya. Saya juga inspirasi buat teman-teman semuanya, bagi yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian yang mudah, teman-teman bisa menggunakan penelitian ini, namanya bibliometrik. Ya, ini saya juga dapat pelatihan ya dari dosen FEB namanya Pak Solah dan Pak Suri teman saya. Sangat semangat sekali melaksanakan kegiatan bibliometrik ini. Ternyata ini mudah ya. Coba di next dulu. Jadi di sini teman-teman siapa yang sudah punya akun Scopus? Belum pernah ya? Belum ada yang belum punya? Oke ya. Sekarang setelah ini kalian buka Scopus lalu daftar pakai akun @student kalian, nanti dapat email verifikasi dari Elsevier ya, lalu kalian klik dan nanti akan tampilannya dari Scopus preview menjadi Scopus biasa. Nah, nanti dari situ bisa mulai searching. Dia kayak Google Scholar tapi tampilannya lebih lebih spesifik dan lebih dapat dipercaya. Nah, ini adalah saya searching semalam ya tentang Sustainability in Islamic Finance, hasilnya seperti ini ya, terus meningkat jumlah publikasi dari tahun 1900-an sampai 2020 begitu. Next. Dengan negara penulis terbanyak dari Malaysia, ya ini menggunakan Fosviewer, aplikasi open source juga. Next. Nah, ini yang menarik. Ini adalah cluster dari penelitian Sustainability and Islamic Finance. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, yang bulat-bulat itu menunjukkan topik yang sedang diteliti. Ya, ada Islamic banking, ada Islamic finance, ada apa lagi? Sustainability, terus ada stock market dan seterusnya. Nah, next. Kalau misalkan kita lihat secara tahun, yang berwarna kuning ini adalah penelitian yang sedang yang sedang hot-hotnya. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan penelitian, pilihlah yang berwarna kuning, contohnya yang COVID ya, terus habis itu juga yang konten analisis dan seterusnya. Nah, ini datanya sudah ada di Scopus, kalian tinggal download dan kalian tinggal belajar running data di Fosviewer dan kalian sudah bisa membuat penelitian ya. Lalu kalian bisa buat jurnal dan kalau publish bisa lulus tanpa sidang gitu ya. Oke, dah next. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Mas Afif, menarik sekali materi sajian hari ini terkait dengan sustainable finance ya, dan membahas terkait dengan hubungan global dan kaitannya dengan financial finance. Saya akan memberikan kesimpulan di akhir. Kita untuk singkat waktu, saya berikan kesempatan buat rekan-rekan untuk bisa memberikan pertanyaan dan kita bisa diskusi dengan aktif. Untuk pada rekan-rekan semuanya, Iwan dan Ahmad, Mas Dana, untuk bisa memberikan pertanyaan apa yang menarik dari paparan Mas Afif tadi. Kayaknya udah paham semua, alhamdulillah. Luar biasa ini daging semua menurut saya, saking dagingnya mungkin banyak kata-kata yang atau diksi yang teman-teman sulit pahami. Silahkan ditanyakan ya, bagian-bagian yang bingung tadi apa. Sebetulnya tantangan teman-teman ini sekarang ini dan di masa mendatang ketika lulus ini nanti misalnya terkait dengan sustainable, apakah bisa bekerja atau kalian memiliki usaha gitu ya. Jadi silakan untuk kalian bisa menanyakan secara langsung ya, kita diskusi. Kalau Mas Afif ini banyak tadi menyajikan data-data ya terkait
yang sudah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah pada khususnya terkait isu sustainability. Atau dari kiri dulu ya, harusnya saya harus ini nih, kayaknya perlu jawab tanya dulu. Boleh nanya apa Sebelah aja. kiri saya, sebelah saya kanan, oke, ada Alhamdulillah udah paham. yang bertatapan mata dengan saya, berarti kayaknya mau bertanya nih, langsung menunduk semua ya kan? Terus yang di tengah saya, Mas, ya oke, Mas Ali, silakan Mas, mau langsung, oh ada sudah orang. Silakan Mas untuk mengawali. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, betul. Perkenalkan nama saya Muhammad Khalid Hatta dari program studi manajemen angkatan 2020. Di sini saya ingin saya tanyakan sebenarnya nanti lebih berkorelasi kepada pihak BSI sebenarnya. Cuma ini yang ingin saya tanyakan karena nanti juga sempat dijelaskan oleh Pak Afif terkait dengan sustain report yang diberikan oleh pihak bank. Nah, terkait dengan screening tadi, misal kepada tadi perusahaan tambang atau perusahaan yang berisiko menimbulkan climate change, tadi diberikan catatan-catatan oleh pihak bank tadi. Nah, ini bagaimana cara pihak bank ini untuk mengawasi secara umum aja, Pak? Mengawasi catatan-catatan yang telah diberikan oleh bank kepada perusahaan. Karena kita tidak tahu apakah ada permainan ataupun ada manipulasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pihak bank hanya untuk mendapatkan pembiayaan. Terima kasih. Keren sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana sebetulnya dari sisi bank atau Mas Abi mungkin bisa melihat dari datanya, apakah selama ini bank melakukan screening pada nasabah-nasabah terutama pelaku bisnis yang dalam tanda kutip masuk daftar final untuk kemudian disetujui di approval. Dan ini terlalu jauh sebetulnya. Kalau bank bisa melakukan itu luar biasa sekali. Tapi saya tidak tahu dengan fakta sekarang. Mungkin langsung dijawab Mas Abi. Iya. Ya, terima kasih. Iya, jujur ini saya juga belum tahu jawabannya nih. Tapi begini ya, pasti nanti dari Bank BSI juga akan menjawab bagaimana mekanisme dari sisi pengawasan, begitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah yang saya lihat bahwa euforia dari sustainability ini sekarang memang sedang merebak, gitu ya. Artinya harapan saya ya, ada yang namanya social convention. Apa itu social convention? Social convention adalah ketika saya melakukan sesuatu, harapan saya orang lain juga melakukan hal sesuatu yang sama dengan saya, gitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar itu melakukan sesuatu hal yang baik, harapannya itu bisa mendorong perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, mendorong mereka melakukan sesuatu hal yang lebih baik juga. Tapi jujur untuk pengawasannya, yang sejauh yang saya baca memang belum ada semacam reward and punishment secara jelas begitu ya, khususnya dari sisi market begitu. Ya, ini masih berasal dari dorongan dari masing-masing perusahaan, juga dari organisasi global seperti itu ya. Tapi kalau reward atau punishment atau malah pengawasannya saya belum tahu mekanisme seperti apa. Tapi setidaknya juga ada satu ukuran yang bisa kita pakai, yaitu sustainability index. Ya, jadi indeks itu merupakan kumpulan data yang dibentuk yang menunjukkan dia berada di posisi mana. Mungkin itu bisa jadi salah satu evaluasi juga. Oke, mungkin masalahnya lebih terpuaskan ya nanti setelah sesi selanjutnya, jadi ditahan dulu. Secara umum sih saya juga termasuk alumni Bank juga di Bank Syariah Mandiri dulu sebelum dosen itu juga. Sebetulnya dari pengalaman saya selama ini memang khususnya Bank Syariah masih profit oriented gitu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang dari semua bank besar yang di Indonesia ini ya menurut saya belum sampai tahap filterisasi ya, tapi mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mas Andi karena semuanya profit oriented sekali. Oke, menarik sekali ya. Nanti kita bisa lanjut Mas barangkali ada waktu kita masih bisa membahas pembicara dari Mas Andi. Sebelah saya, kiri saya
Oh enggak, ya. Ada yang bertanya, mas-masnya, mbak-mbaknya. Ada panitia, dompet kan? Ada tiket umroh katanya. Ketemu di Mekah Pak ya. Ada enggak? Atau nanya apapun nggak apa-apa selain ini. Atau di lapor ke sini kalau bisa. Salah satu kita sudah. Silakan panitia. Mixnya bisa disediakan atau pakai mix saya? Silakan. Pastikan namanya dulu ya Mbak. Nama, kemudian kontennya apa yang ditanya. Salam. Mantap banget ya. Tadi mbaknya siapa? Oh, Mbak? Mbak Evi. Bagaimana penerapan sustainable finance ya di lembaga keuangan saya? Singkatnya gitu Mas. Iya. Baik, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, penerapan sustainable finance ini teman-teman bisa cek di sustainability report masing-masing perusahaan. Jadi perusahaan contohnya Bank Muamalat, Bank BSI itu mereka punya sustainability report yang menunjukkan apa komitmen mereka tentang sustainability. Contohnya mereka berkomitmen tidak akan membiayai perusahaan yang merusak lingkungan. Mereka berkomitmen akan mendukung perusahaan yang memiliki dampak terhadap isu-isu lingkungan. Mereka berkomitmen untuk melakukan screening seperti itu. Nah itu semuanya tergambar di dalam sustainability report. Jadi teman-teman bisa cek ya, selain ada report keuangan, ada report sustainability juga. Ya di situ teman-teman bisa cek per perusahaan. Iya, seperti annual report ya. Jadi seperti annual report di website masing-masing bank syariah, terus ya Anda bisa cek. Dan biasanya ada ambil data di annual report atau laporan keuangan. Untuk misalnya ketika Anda ingin meneliti, ada ya laporan secara khusus terkait dengan sustainable. Atau mungkin digabung dengan laporan formatnya dengan annual report. Di masing-masing bank syariah. Jadi bisa dicek. Harusnya komitmen dan implementasi lapangan sama gitu. Seharusnya sesuai. Terima kasih Pak Evi ya, pertanyaannya keren. Selanjutnya di tengah, tadi sudah ya, sebelah kiri nih, kayaknya masih belum. Tadi Bapak, kemudian Mas, satu lagi, ya Daniel. Banyak kayaknya, angkat tangan. Oh enggak, gatel gitu ya. Ada lagi enggak? Akan ada hadiah menarik dari panitia. Yang bingung ya panitia, snack aja dikasih. Silakan. Panitia mungkin minta tolong ya. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Boleh terkait bank syariah boleh gitu ya. Nanti Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Putri dari Program Akuntansi Angkatan 2019. Pertanyaan saya, apa yang dapat saya atau kami selaku mahasiswa itu lakukan untuk mendapatkan dari sustainable finance ini Pak? Karena kalau menurut saya, setahu saya itu kalau mau berinvestasi juga kan harus memikirkan dampak kepada Oh ya. Oke, lanjut dong. Iya, ada yang namanya, tapi saya nggak tahu ini udah umum atau belum, namanya SROI, Social Return on Investment. Jadi ada ukuran ROI ya, yang biasa, yang konvensional biasa, ada yang namanya SROI. Nah, teman-teman bagi yang ingin berinvestasi di proyek-proyek yang memiliki dampak sustainability, itu biasanya mereka menyediakan SROI. Salah satunya adalah yang terbaru ya, fintech ya, etis. Kalian bisa buka. Jadi dia semacam ukuran, dia semacam apa namanya hitung-hitungan begitu ya, rasio yang menunjukkan ini punya SROI sekian. Jadi kan kalau ROI saja dia bilang begini kan, artinya saya invest 1 juta, saya akan dapat 1 juta sekian. Tapi kalau misalkan SROI itu saya invest 1 juta, saya akan mendapatkan 1 juta sekian plus dampak sosial yang saya berikan. Jadi sekarang ada istilah yang namanya juga impact investing.
ya, di mana investor akan memilih apakah investasi-investasi ini memiliki dampak sosial atau tidak. Nah, salah satu ukuran itu SROI, kayak gitu. Jadi bisa di search apakah perusahaan ini punya SROI atau tidak. Kalau dia punya SROI berarti dia sudah concern ke situ, begitu ya. Ada nilai plusnya lah. Nah, sekarang sudah mulai digunakan ya beberapa, nanti teman-teman bisa searching ya, etis.co.id ya, di situ mereka sudah mulai concern ke isu lingkungan, terus juga beberapa fintech yang lain ya yang terbaru, misalkan Safik dan seterusnya. Mereka itu sudah mulai mengarah ke sana. Jadi kita sebagai investor misalkan begitu ya, bisa memilih mana investasi yang itu hanya memberikan keuntungan kepada kita atau dia memberikan juga keuntungan plus dampak kepada lingkungan gitu ya. Itu dari sisi investor. Dari sisi mikro kita sendiri bisa tentu ya, ini standar ya, normatif, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan seterusnya begitu. Gitu paling Mbak jawabannya. Baik, alhamdulillah saya kira cukup menarik ya dari pemaparan dan diskusi. Maka sudah bisa saya sebutkan beberapa poin penting dari materi pertama terkait dengan lembaga keuangan syariah dan sustainable. Yang pertama adalah terkait dengan sustainable, jadi sebuah sistem yang menghidupi lingkungan dan produktivitas yang tanpa batas, yang di dalamnya ada tiga komponen yang beririsan. Ada pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Lalu memastikan bahwa dari konsep sustainable ini secara ekonomi, perusahaan itu tidak hanya mengambil keuntungan saja, tetapi juga memastikan tidak kegiatan-kegiatan tidak merusak lingkungan. Lalu dari keberlanjutan sosial, bahwa ketika masyarakat menjadi daya dukung dari kegiatan ekonomi, maka harus juga mendukung terkait dengan lingkungan. Lalu dari keberlanjutan lingkungan, mempergunakan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Kemudian ada kebijakan konservasi ya, dengan bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab dengan lingkungan. Karena gimana memasukkan biaya-biaya di internal perusahaan. Dan kemudian ada sustainable dan economic value. Kemudian tadi dijelaskan ada bedah dari akar-akar. Salah satu akar yang mendukung dari sustainable adalah kata baru, yaitu dengan penggunaan siswa. Kemudian ada kontribusi terhadap sustainable finance ya, misalnya dari dukung Islamic finance melalui program CSR. Oke, saya kira cukup ya. Barangkali ada closing statement Mas Afif yang bisa membantu kawan-kawan untuk bisa termotivasi. Baik, karena kita masih muda begitu ya, tentu idealisme kita pasang setinggi-tingginya begitu ya. Tentu pekerjaan sustainability ini bukan pekerjaan yang mudah dan bisa dikerjakan oleh sendiri gitu. Nah, bagaimana caranya gerakan sustainability ini bisa meluas kepada seluruh lapisan masyarakat, dan meskipun itu hal kecil yang kita lakukan itu bisa berkontribusi ya, seperti semut Ibrahim ya yang meniupkan memberikan air kepada api, meskipun kecil itu menunjukkan posisi kita ada di mana. Apakah kita mendukung sustainability atau tidak begitu.